Ini namanya buluh, ini namanya bambu buntet dieng 4 ya. Ya, ini dieng 4 atau bambu buntet didapat dari paman. Paman juga paman saya salah satu juga pembuat atau tapaan. Ini panjang, ini bisa 1,5 meter ya. Ini dikasih sedikit seperti ini ya. Ini asli tanpa rekayasa. Ini bambu buntet dieng 4 ya. Jadi ini namanya dieng 4. Kali ini saya mau berbagi tentang bambu unik para pelanggar, para sodom, para saudara, para saudara-saudara saya seluruh Nusantara, benda bertuah, benda berkodam, bambu unik buntet ya. Ikuti terus video saya, jangan di skip. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu. Om Swastiastu. Kembali saya di Gandemayu Channel berbagi untuk sahabatku seluruh Nusantara. Salam sehat selalu, salam rahayu buat para pemirsa di seluruh Nusantara. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan berbahagia, semua dalam keadaan perlindungan yang maha kuasa. Buat para sahabat, buat para saudara-saudaraku semeton umat Hindu, semeton sedharma yang sedang merayakan tumpek wayang rahajeng nyangre rahina tumpek wayang dumugi Ide Sangyang Prama Wisesa State Ngicen Sunar Galang, dan kita semua selamat. Semoga semua pikobat sarwa pikobat cepat berlalu. Semoga semua pikobat cepat berlalu dan COVID-19 cepat tiada, cepat kita bisa atasi dengan segala solusi yang kita upayakan dan dengan doa-doa yang kita panjatkan ya. Kali ini saya kembali hadir dalam session benda bertuah yang masih ada hubungannya dengan seputaran dunia pengobatan ya. Jadi para pemirsa, para bolangker, para sedulur sahabatku seluruh Nusantara, para pecinta benda unik, para pecinta obat-obatan herbal tradisional, meditasi, yoga dan lain sebagainya, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Kali ini saya mau berbagi tentang cara cara melihat bambu unik, terutama bambu unik, bambu buntet. Kalau di Bali namanya bambu empet. Bambu empet yang bagaimana yang bertuah ya. Menurut versi dari Gandemayu Channel, menurut versi dari saya, benda atau bambu yang buntet, bambu buntet atau bambu empet yang bertuah atau memiliki energi lebih, itu menurut dari versi sudut pandang Gandemayu Channel adalah bambu yang tidak mempunyai rongga. Jadi jelas kalau buntet pasti tidak mempunyai rongga ya. Kalau empet tidak mempunyai rongga, artinya biasanya bambu itu normal punya lubang. Jadi kalau bambu buntet itu semua tak berlubang itu ya. Namun bukan berarti semua bambu yang buntet, bambu yang tidak berlubang itu menurut versi dari sudut pandang saya itu memiliki energi lebih atau memiliki banyak tuah atau mungkin bisa saja memiliki kodam ya. Jadi menurut versi saya, bambu buntet atau bambu empet ya, buluh empet kalau di Bali itu adalah bambu buntet yang ada di tengah-tengah. Jadi ini saya pakai contoh saja. Ini bukan bambu empet ya. Ini kebetulan ya ada, ini bambu junder. Ini bambu junder ya. Pakem junder ya kalau di perbambuan. Para pecinta bambu unik ini namanya junder ya, karena di sini normal, kemudian di tengah-tengah ada kayak
ruasnya pendek-pendek itu ya, mungkin saja ini buntet juga karena suaranya begini ya. Ya, beda. Jadi kalau bambu buntet yang bertuah itu ya dari bawah tumbuh, dari akar tumbuh kurang lebih ya ada setengah meter atau mungkin 1 meter ya. Kemudian di tengah-tengah ini kita temukan buntet dalam artian bambu itu tidak berlubang. Kemudian hanya sejengkal, mungkin lebih, hanya satu ruas tidak berlubang. Kemudian kembali ke atasnya ini kembali normal ya. Jadi menurut saya pernah juga berdiskusi sama beberapa teman yang memang paham ke hal sana, kemudian dihubungkan dengan konsep sastra yang ada di Bali. Maaf, saya bukan ahli dalam bidang sastra atau lontar, namun saya punya teman yang mungkin sudah paham tentang itu. Kemudian saya hubungkan dengan jenane, artinya dengan feeling saya sendiri, sudut pandang saya sendiri. Memang benar, benda atau bambu buntet atau bambu empet yang memiliki energi luar biasa adalah bambu buntet yang kita temukan kurang lebih 1 meter atau setengah meter dari bawah biasa normal. Kemudian tengah-tengah kita temukan buntet, kemudian satu ruas, setelah itu kembali normal ya. Jadi kalau bambu buntet yang kita temukan itu buntetnya di bawah, kemudian dari bawah ke atas bisa itu ada energinya juga, namun tidak sebesar energi yang bambu buntet yang kita temukan di tengah-tengah ya. Menurut sudut pandang mungkin dari teman saya bilang itu dari lontar atau dari sastra mengungkapkan bahwa kalau itu kepercayaan orang Bali, bambu buntet yang memiliki energi bagus, berkodam, bertuah adalah bambu buntet atau bambu empet yang ditemukan di tengah-tengah. Terutama bambu buntet yang ditemukan pada bambu jenis buluh yang kecil ya, atau bambu jenis bambu tali itu ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat para pemirsa, para saudara-saudara yang memiliki hobi mengkoleksi benda unik, para bolangker, para pecinta bambu unik ya. Semoga ini bisa bermanfaat ketika kita ngebolang menemukan sesuatu. Jadi kita tahu bahwa bambu yang buntet yang ada tengah-tengah itu bisa kita gunakan untuk segala sarana untuk menunjang ketika kita gunakan untuk pagar gaib, untuk menolong orang, untuk energi pembersih aura negatif ya. Jadi banyak fungsinya ketika bambu buntet itu kita temukan dan tidak sembarang orang bisa menemukannya begitu ya. Jadi bambu buntet menurut versi saya yang memiliki energi bagus, yang memiliki kodam dan memiliki tuah yang bagus adalah bambu buntet yang kita temukan kurang lebih 1 meter normal, terus tengah-tengahnya buntet, satu ruas, kemudian ke atasnya itu normal ya. Jadi begitu menurut versi saya, dengan berbagai banyak macam diskusi, juga studi banding dengan beberapa ahli-ahli di bidang perbambuan, juga orang-orang yang pintar, bukan orang pintar tapi yang tahu, dihubungkan dengan sastra ya. Kalau di Bali itu, kalau di Hindu ada namanya lontar yang mengungkap tentang hal-hal benda-benda yang memiliki energi yang bermanfaat untuk kita gunakan untuk menolong sesama, untuk pagar gaib dan hal-hal yang digunakan untuk orang-orang penekun di bidang spiritual begitu ya. Jadi mohon maaf, bukan maksud saya menggurui, mohon maaf bukan maksud saya merasa lebih tahu dalam hal ini, namun dalam hal ini saya mau berbagi bahwa bambu buntet yang memiliki energi adalah bambu buntet yang ada di tengah-tengah ya. Jadi cara mengetes bambu buntet yang ketika kita menemukan bambu buntet yang tengah ini energinya juga bagus, keras ya. Bisa dengan logika kita lihat ketika kita menemukan 1 meter atau setengah meter, tengah-tengahnya buntet kita potong, tidak ada lubang, artinya itu bambu buntet yang bertuah, bagus energinya ya. Kemudian bagaimana caranya biar kita tahu
benda itu berkodam, memiliki energi, dan bisa digunakan untuk pagar gaib. Jadi ketika nanti kita menemukan ini, ya pas hari Jumat Kliwon atau Jumat Legi ya kalau Jawa, kalau Bali ya Kliwon ya, Jumat Kliwon atau hari-hari khusus itu, bawalah bambu buntat itu tidur. Ya, bawa bambu buntat itu tidur, taruh di bawah, jangan taruh di bantal. Artinya ketika kita telentang seperti ini, ya kaki kita di sini, artinya kita mohon dulu kasih seperti meja di bawah tempat tidur kita itu, taruh di sana. Jadi ketika taruh di sana, ketika nanti kita tidur, ya nanti kita akan bermimpi ketemu apa yang mendiami bambu itu. Mungkin kodamnya berupa sosok gaib, saudara kita di alam gaib, atau mungkin kita merasa panas atau tidak bisa tidur, berarti bambu itu memiliki energi yang luar biasa. Ya, itu cara tes yang sangat sederhana, sangat simpel, bisa dilakukan bagi semua orang ya yang percaya dengan hal-hal benda-benda bertuah seperti bambu buntat ya. Jadi sekali lagi dari versi saya, bambu buntat yang memiliki tuah adalah bambu buntat yang kita temukan kurang lebih setengah meter atau 1 meter normal, kemudian tengah-tengah buntat satu ruas itu buntat, kemudian ke atas lagi normal. Jadi menurut sastra, menurut lontar, menurut dari teman saya, itu yang bagus dan itu yang dicari, yang susah dicari ya. Artinya saya hubungkan dengan logika, saya hubungkan dengan jenane. Jadi memang benar ketika saya pernah menemukan, dan seperti video yang tadi pertama saya share, itu adalah tengah-tengah, itu diberikan oleh paman saya, seorang dasaran juga, seorang pelayan umat. Jadi energinya sangat luar biasa. Apa fungsi daripada bambu buntat? Bambu buntat jadi jelas normal bambu itu berlubang ketika berisi, artinya nggak ada lubangnya. Jadi secara logika kita disuruh menyimpan itu di rumah sebagai pagar gaib ya. Jadi biasanya kalau pintu rumah kita semua terbuka gitu, sekarang ditutup, artinya itu untuk pagar gaib ya, sarana pengasihan, sarana untuk penolak energi negatif dan lain-lain sebagainya ya. Nanti untuk hal kesana saya kurang paham, jadi saya biar nggak takabur, artinya garis besarnya fungsinya seperti itu ya. Nanti kalau mau bertanya lebih jelas, silakan saya taruh nomor WA saya di kolom deskripsi, kita bisa saling sharing. Bukan saya menggurui, bukan saya menganggap saya lebih tahu, tapi kita sharing para pecinta benda-benda bertuah. Mari kita saling mengisi, karena mengisi itu indah ya. Ketika kita merasa kekurangan, orang atau sahabat yang memiliki kelebihan mengisi kekurangan kita, kita juga memiliki kelebihan mengisi kekurangan sahabat yang kita kenal. Jadi kita hidup ini terasa indah begitu ya. Para pecinta bambu unik, para pecinta benda bertuah, para pecinta benda-benda gaib atau yang berkodam dimanapun berada, seputar dunia pengobatan, seputar dunia energi alam, yoga, meditasi, juga obat-obatan. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel saya. Terima kasih yang sudah selalu menonton video-video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita selalu di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa sama-sama biar Indonesia Raya Nusantara cepat berlalu. Kita semua bisa mengatasi masalah dalam kehidupan ini, terutama pandemik corona yang sedang melanda Nusantara ya. Jadi tetap semangat, tetap berdoa, tetap berusaha, karena apapun yang kita lakukan, doa dan usaha tidak akan membohongi hasil. Tuhan Yang Maha Esa pasti memberikan jalan yang terbaik. Semua pasti akan indah pada waktunya.
sangsara dobi gumine sugeng lawan duka dohalne biasa doa madan ruwa itulah karageben jalan jani ngaene luong mani buana pangluong ane raga debuken raga memagi singsa anggon sesulo agama deraga jair ketimbang melajang ini meguna bakal sabar kelawan bahagia dobi gumine ni madan ruabine de sing idaraga ngaligen dobi gumine apa kedanam itulah karalabe jalan jadi ngaye luo melajah jalan manut ring sesana jalan jadi ngaye luo melajah manut ring agama ani manut ring sesana dobi gumine nak mula membekal sahabat lan sengsara nak mula membekal bahagia tenune raga maune jenune raga maune lan melajah melajah ane mawi guna melajah nulungin sesama diaston raga beda agama diaston raga beda pemargi jagonya raga menyamai hidup
yang nak mula menyama hidup di bumi ini, sing lepas dama dan karma nagene mejalan ulian karma jalan jani kerajaan eluong jalan jani naik ane luong jalan jani manut reng sesana jalan jani manut reng agama hidup di bumi ini mula berjalan karma cepat kelawan bahagia hidup di bumi ini bermula berjalan karma cepat kelawan bahagia hidup timpali dupe sing hidang ngelin mesti